Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya nih? Eh, Bicara soal bisnis di masa depan, teman-teman, dari berbagai survei yang saya sudah jalankan selama ini, gitu ya. Ternyata kalau promo-promo di grup Facebook, gitu ya teman-teman, itu kita dianggap melanggar sama Facebook. Ya, tidak apa-apa, mungkin itu kita disarankan untuk promosi berbayar ya melalui fanpage-nya atau halamannya Facebook. Dan saya meyakini kalau bisnis di masa mendatang itu teman-teman berupa ya seperti sekarang ini gitu ya, visual alias video atau gambar. Nah untuk itu saya selalu menyarankan buat teman-teman untuk membuat akun YouTube. Ya selain mendapatkan dolar dari monetize YouTube, teman-teman bisa mengekspresikan dirinya melalui video. Pada Lebaran kemarin, terima kasih banyak untuk Pak Juaniko yang sudah membuat live video di Facebooknya. Hitung-hitung belajar membuat video ya, terutama untuk tim kompak. Buatlah video live-nya teman-teman. Hitung-hitung belajar kita membuat video atau visual. Konon para Kpowers kalau saya bilang ya, Kpowers itu adalah orang-orang yang selalu membaca status kita, status Facebook kita lewat tulisan. Bo ya sekali-kali kepoin mereka dengan cara buat video. Membuat video itu nggak selalu melulu gitu ya, menawarkan bisnis Anda. Ya Anda bisa promoin tentang kegiatan Anda di saat Anda lagi kerja atau lagi jalan-jalan, traveling. Traveling itu nggak harus selalu mahal-mahal juga gitu kan. Traveling itu artinya trip atau jalan-jalan ya. Ketika Anda berangkat aktivitas di live aja, nanti kan kelihatan tuh pemandangan-pemandangan. Contohnya kayak Pak Daslani dari Papua kemarin tuh keren banget ya. Lalu saya mau cerita apa ya, sedikit nge-share tentang biar YouTube teman-teman tuh langsung dimonet oleh pihak YouTube ya. Sebenarnya di halaman juga di fanpage itu bisa dimonet dapat duit kok teman-teman. Hanya syaratnya luar biasa berat ya kalau menurut saya. Beratnya dari 10.000 pengikut teman-teman, sedangkan di fanpage saya ini baru 2 ribuan gitu kan. 10.000 pengikut dan sedikit banyaknya 1 juta penonton, itu kan luar biasa berat. Nah kalau di YouTube agak ringan gitu kan, hanya membutuhkan proses yang cukup lama juga, sekitar 2 tahun kalau pengalaman saya ya. Tapi kalau Anda itu adalah seorang public figure, nggak perlu nunggu 2 tahun ya, akan langsung mendapatkan 4.000 penonton, terus juga 1.000 subscriber gitu teman-teman. Kalau trik saya dalam biar cepat dimonet oleh pihak YouTube teman-teman, biar langsung mendapatkan 4.000 jam tayang gitu teman-teman, saya selipkan di YouTube saya, yaitu video viral gitu kan yang banyak ditonton orang. Hanya saja kita selalu menjaga video tersebut tidak kena hak cipta dan cerita punya cerita gitu ya, lucunya gitu teman-teman. Saya pernah upload juga salah satu video viral tapi kena hak cipta, ditegur deh sama pihak YouTube. Berat ya, jadi akun kita di monet. Dan saat ini juga saya sedikit-sedikit lagi belajar tentang algoritma Instagram ya, gimana sih saya belum tahu. Dan konon juga untuk mengikuti berbagai macam seminar atau training mengenai Instagram supaya rame gitu ya, dilihat orang, itu berbayarnya luar biasa mahal. Ya nggak apa-apa juga sih, yang namanya ikut training itu hitung-hitung kita menginvestasikan diri untuk mendapatkan ilmunya, karena investasi itu nggak melulu uang juga ternyata ya, ilmu juga ya. Ilmu juga adalah sebagai investasi kita ketika kita melangkah sebagai seorang pebisnis teman-teman.
Berikutnya adalah saya selalu menyarankan buat teman-teman tim kompak untuk selalu membuat YouTube, terus juga buatlah Facebook halaman. Beda halaman sama Facebook personal, karena di halaman ini juga kalau viral di halaman Facebook Anda ini bakalan dapat monetisasi juga gitu teman-teman. Ya namanya juga apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya duit ya teman-teman. Kan banyak nih yang nanya, Om Risman gimana sih caranya untuk mendapatkan bisnis tanpa modal? Ya udah, bikin halaman Facebook, bikin YouTube juga gitu kan. Itu kan tanpa modal. Kalau saya pikir-pikir sih ya keluar modal juga. Apapun kan, saya kan selalu promosi atau bikin iklan gitu ya di Facebook dimanapun. Ketika saya sudah ajak ke room seminar, ketika udah jelas tentang bisnis yang ditawarkan, ujung-ujungnya mentoknya di pendaftaran, di modal. Zaman sekarang bisnis tanpa modal kayaknya udah nggak ada deh kayaknya. Nah kalau cerita juga ya, sebetulnya saya juga join di bisnis Triai itu tanpa modal teman-teman ya. Modal saya cuma nekat. Itu terjadi pada 4 tahun yang lalu. Mumpung ini sekarang lagi live juga ya, saya mau cerita kisah pertama dari awal saya join. Pada waktu itu saya jauh ke belakang dulu sebelum mengenal bisnis Triai teman-teman. Sebelum mengenal bisnis Triai, saya adalah seorang berlatar belakang penyiar radio ya di salah satu radio terkenal dan paling number one di Karawang, yaitu nggak usah disebutin namanya ya karena ini menyangkut etika juga. Konon juga kalau misalnya kita sudah jadi mantan nggak boleh nyebutin si mantan itu ya. Udah kayak pacaran aja teman-teman. Jadi saya adalah seorang penyiar radio ketika itu, sambil juga menjalankan bisnis multi level marketing ya. Dia berupa propolis, produknya propolis dan kecantikan. Pada saat itu saya tekadnya adalah ketika saya masih penyiar radio kan pendapatannya sedikit gitu kan, hanya apa ya, boleh dibilang cukup buat bayar kontrakan 400.000, lalu sisanya 200.000 untuk sehari-hari saya. Nah supaya pada saat itu saya masih punya istri gitu ya, dan sekarang sudah tidak lagi. Saya harus bagaimana membiayai kehidupan rumah tangga saya waktu itu dengan cara untuk mencari sampingan teman-teman. Saya sampingannya yaitu menjadi sales di radionya sendiri, jadi marketingnya untuk menawarkan para pengiklan untuk masang iklan di radio teman-teman ya. Saya kesana dan didukung juga oleh radio tersebut untuk saya terjun ke lapangan mencari. Saya kerjanya jadi asisten marketing gitulah ya. Di radio tersebut kan ada marketingnya. Nah saya jadi asisten marketing untuk keliling-keliling mencari para pengiklan. Nah saya keliling-keliling toko teman-teman ya, dibekali oleh perusahaan. Alhamdulillah uang jalan dikasih 25.000 keliling-keliling teman-teman Pak. Dikasih pentaris motor juga untuk nyari iklan. Alhamdulillah ketemu beberapa iklan masuk, kalau nggak salah 3 ya. Terus saya mendapatkan fee juga dari iklan tersebut yang saya dapatkan dari marketingnya radio tersebut, karena saya hanya sebagai asisten gitu kan ya, pekerja lepas lah istilahnya gitu ya. Kerja tetapnya ya jadi penyiar radio nyambi jadi marketing, asisten marketingnya. Saya menemukan bisnis MLM tersebut melalui koran. Jadi ceritanya saya udah keliling-keliling toko untuk menawarkan mereka ngiklan di radio. Saya udah putus asa waktu itu. Akhirnya saya ada ide untuk nawarin orang-orang untuk ngiklan di radio melalui iklan-iklan yang ada di koran teman-temannya. Satu persatu saya SMS-in, ayo Pak Bu, kami dari radio ini untuk menawarkan bisnis Anda supaya ngiklan di radio kami. Saya SMS satu. Nah nyangkut tuh satu produk herbal ya, saya nawarin biar dia mempromosikan bisnis herbalnya ngiklan di radio. Tapi
ujung-ujungnya si pebisnis herbal ini bukannya ngiklan, malah nelponin saya terus teman-teman, pagi, siang, sore. Si orang tersebut atau si pemilik iklan yang di koran ini menelpon saya balik terus dengan memotivasi saya, menyemangati saya, pagi ngasih semangat, usaha apakah di radio saya cukup dan sebagainya. Pokoknya orang tersebut membuka mindset saya dalam hal penghasilan gitu kan, apakah cukup atau tidak. Saya bilang tidak, gimana kalau saya ajak bisnis saya, katanya gitu. Ya udah, singkat cerita, ketika itu saya diajak ke salah satu seminar menggunakan mobilnya gitu kan. Saya dijemput di radio pas habis siaran. Saya, oh ini peluang bagus ya, dan produknya adalah propolis. Saya nggak punya modal waktu itu dan saya join, dimodalin teman-teman. Karena waktu itu saya latar belakangnya penyiar radio. Saya setelah join, saya nekat keliling-keliling teman-teman, nawarin supaya orang join. Ternyata susah ya. Akhirnya karena saya memang pekerja seni gitu kan, saya kan senang. Dulu sih belum zaman-zamannya YouTube ya, tahun 2014-15 itu ya masih Facebook lah ya nomor satu untuk media sosial. Saya promosi di media sosial saya, Facebook. Akhirnya banyak yang join juga dari Hong Kong, Taiwan gitu kan. Alhamdulillah pada waktu itu bisa menghasilkan 200.000 per hari teman-teman, karena di MLM itu bisa menghasilkan antara 100.000 hingga 200.000 karena bonusnya harian teman-teman ya. Setelah berjalannya waktu 2 tahun berjalan, setelah 2 tahun berjalan teman-teman, saya berkenalan dengan Mbok Rame ya, singkat cerita gitu ya. Saya cerita juga dalam 2 tahun jalanin bisnis MLM itu, pada saat itu ada perubahan era baru pada waktu itu teman-teman. Jadi ketika orang join itu jadi 6 juta teman-teman ya, MLM itu ya. Waktu itu pada saat saya join sekitar 635 per paketnya ya, jadi terjangkau. Tapi kesini-sininya jadi 6 jutaan teman-teman, jadi berat ya untuk menawarkan. Akhirnya saya sudah tidak terlalu untuk menjalankan bisnis itu dan akhirnya down, tidak punya penghasilan lagi. Ceritanya berkenalan lah saya dengan Mbok Rame ya, dia pendengar radio saya. Dia suka silaturahmi ke radio. Saya nggak kenal beliau, hanya kenalannya hanya sebatas dia pendengar radio saya siaran, saya sering sebutin namanya biar dia terhibur dan sebagainya. Terjadilah keakraban antara penyiar dan pendengar gitu kan. Suatu waktu dia juga suka ngirim bakso gitu kan, enak banget baksonya. Akhirnya saya pun main gitu kan ke tempat usahanya. Lalu saya juga ada melihat ada buka Steam juga beliau ini. Waktu itu zaman tahun 2015-2016 itu teman-teman, masih ramai-ramainya Steam motor ya di Karawang ya, di Teluk Jambi terutama di Pinayungan. Ya sudah, saya putuskan untuk menawarkan diri jadi pekerjanya, jadi pencuci motor ya, sampingan saya selain penyiar radio. Tapi nggak bertahan lah, cuma 2 minggu karena kendalanya ke tempat Mbok Rame itu butuh ongkos juga ya. Nah ini cuma bertahan 2 minggu saya cuci motor di situ. Lalu nggak berapa lama saya kembali fokus ke bisnis MLM saya yang sudah banyak perubahan dalam hal pendaftaran dan sebagainya. Akhirnya ada kemajuan juga sedikit-sedikit gitu kan. Saya udah nggak di Steam lagi. Saya mutusin untuk punya trik baru. Karena pendaftarannya mahal, saya jalanin salesnya atau marketingnya dalam hal penjualan produknya. Jadi nggak ngerekrut, saya keliling-keliling apotek teman-teman untuk menitip yang namanya produk hasil pembelian dari tim saya. Jadi kalau pendaftaran di MLM itu kan harus mendapatkan produk. Nah produknya mereka nggak bisa jualan, kebetulan saya bisa. Hanya cara jualannya saya nitip ke apotek-apotek. Akhirnya di situ saya terjebak dalam hal negatif dalam bisnisnya, karena
nggak ada niatan di awal punya utang gitu teman-teman. Jadi ceritanya punya utang waktu itu kan dari hasil penjualan di apotik atau titipan dari apotik kan produk orang tuh teman-teman. Akhirnya laku berbagai paket gitu kan, sepaketnya kurang lebih 700.000. Uangnya kepake oleh saya buat operasional jala apa namanya motor gitu ya, bensinnya nggak mentah-mentah waktu itu wah jutaan duit saya di kantong teman-teman. Akhirnya saya tanpa sadari untungnya tim saya waktu itu mempercayakan diri ke saya produk itu nggak apa-apa, uangnya nggak kembali juga, cuma saya merasa punya utang juga sih ya, karena itu kan produk mereka saya harus kembali, dan kesepakatan di awal juga kalau produknya laku uh, uangnya boleh saya pakai dulu, kalau sudah memiliki kelebihan uang saya kembalikan uangnya, dan sampai sekarang juga sedikit-sedikit saya mengembalikan uang-uang mereka meskipun mereka nggak nagih. Yang untungnya mereka nggak terlalu nuntut juga sih teman-teman, karena kesalahan mereka sendiri kan nggak bisa jualin produk gitu ya. Akhirnya cerita punya cerita pada saat itu saya boleh dibilang ya banyak uang, tapi uang orang teman-teman. Saya sempat posting juga di samping megang produknya sama uang jutaannya itu dipoto buat menarik minat supaya orang join ya di propolis itu, padahal itu bohong. Ya namanya juga bisnis ya, supaya orang tertarik kita menonjolkan diri kita punya penghasilan gitu kan, padahal itu uang orang untuk pendaftaran atau uang untuk dikembalikan, tapi mereka nggak nagih. Untungnya si Tete itu orang Hongkong itu baik banget ya, mitra saya yang di Hongkong itu baik-baik. Terus tiba-tiba datanglah singkat cerita juga Mbok Rame untuk menawarkan bisnis investasi 3i. Pada waktu itu saya nggak ngerti cara menjalankan bisnisnya, Mbok Rame cuma ngejelasin tanpa saya ngerti, nggak ngerti, boro-boro gitu ya, apalagi asuransi gitu teman-teman. Ya udah saya putuskan join, belum ngasih uang pendaftaran juga. Terus nggak lama Mbok Rame nawarin lagi, follow up lagi. Saya bilang ya saya nggak bisa daftar pakai uang tunai, saya cuma punya produk. Nah Mbok Rame kebetulan waktu itu lagi kendala kurang enak badan ya, kebetulan memang beliau ini adalah konsumennya produk-produk herbal apapun ya, dan dia membeli atau ngambil dulu lah istilahnya ya 4 atau 5 botol propolis dengan harga 400 ribuan ya kurang lebih. Nah dengan uang itu saya join pada Mei, kalau tidak salah 16 Mei 2016 ya, saya join di 3i. Alhamdulillah terdaftar sebagai nasabah. Oke, tanpa saya ngerti bisnisnya teman-teman. Pertama saya mendapatkan mitra yaitu dari propolis, mitra propolis juga, upline saya itu Pak Sarip Hidayat. Sebetulnya yang closingin itu bukan saya cuma mengarahkan beliau ke Mbok Rame. Mbok Rame yang cerita, yang menawarkan, yang prospek. Saya nggak bisa prospek kalau offline ya. Cuma Pak Sarip ini kepo banget tentang bisnis saya yang baru gitu. Pak Risman apa sih bisnisnya, gini gini gini. Oh saya bilang ini investasi Pak Sarip gini 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 gitu ya. Saya malah jelasinnya ngawur gitu ya, nggak ngerti. Kalau Pak Sarip suka ya datang aja ke orang yang ngajaknya, yaitu Mbak Rami yang ada di Kinyawian Teluk Jambe. Udah cerita punya cerita, beliau datang dan akhirnya join teman-teman, closing gitu. Nah cerita punya cerita juga, saya ngebandingin MLM saya sama bisnis saya yang baru ini. Kata saya gedean bisnis MLM saya lah, hariannya 100.000 200.000, tapi setelah saya jalan kok di bisnis yang di bisnis saya yang baru ini cuma bonusnya 50.000 per bulan teman-teman ya. Ya udah saya tidak terlalu serius dalam 1 tahun menjalankan 3i gitu teman-teman. Singkat aja ceritanya, dengan berjalannya waktu saya collab ya di bisnis propolis karena berbagai banyak kendala. Hambatannya adalah kita sebagai sales ternyata produknya di mana-mana udah ada gitu teman, jadi menawarkannya juga pun jadi gimana ya, selain harganya murah ya,
Kan kalau di MLM itu kalau produknya kan harusnya jangan ada di apotek juga gitu teman-teman, ya kita kalah gitu sama si pengecer-pengecer yang menjual produknya dengan murah. Akhirnya saya berpikir, oh ya udah, saya memilih investasi yang ditawarkan Bu Rame, saya serius jalanin. Halo Mbak Susiani, terima kasih udah nonton, jangan lupa di share ya. Saya lagi berbagi tentang promosi di Facebook nih dan pengalaman saya join di investasi 3i. Ketika itu saya sedang bimbang antara menjalankan yang mana nih. Ya udah, saya seriusin jalanin bisnis ini dengan cara Facebookan. Saya perhatikan cara-cara kerja orang-orang yang sudah sukses kayak King Ares Diaki dengan hanya promo di Facebook bikin orang kepo, banyak yang join juga. Dan pada waktu itu saya pelajari alhamdulillah. Salah satu mitra saya yang di Propolis join. Yang mengherankan, saya promosi Propolis di Facebook ya, bukan status investasi CHR, tapi dia join di bisa yang baru. Saya heran gitu teman-teman, saya promosinya herbal tapi kok orang join di bisnis saya yang baru. Saya bersyukur banget, nggak apa-apa. Nah mulai dari situlah awal-awal saya bangkit dan punya penghasilan gede di Sentral Asia Raya. Mulailah meningkat bonusnya dari 300 per bulan, 500 per bulan, dan 1 juta per bulan. Nah akhirnya bisa menutupi yang namanya setoran bulanan saya di CAR gitu kan, 350.000 per bulan. Disitulah udah mulai mendapatkan penghasilan income pasif. Income pasif itu teman-teman tanpa mengajak pun kita mendapatkan penghasilan lewat CAR gitu kan. Terus continue gitu, 500, 500, 700, 700 hingga sekarang sudah berjalannya dari 2016 sekarang 2020, 4 tahun lamanya alhamdulillah 4 atau sampai 5 juta per bulan saya dapetin alhamdulillah. Dan saya udah berhenti di MLM yang produk herbal tersebut. Saya bandingkan, ternyata kalau MLM sama investasi ini ya, kalau di MLM kita dia mengejarkan dua. Yang pertama kita mengajak orang, yang kedua kita jualan. Nah kalau di CR kita kerjanya cuma mengajak doang tanpa jualan-jualan produk. Itulah perbedaannya. Sebetulnya sama, bisnis apapun yang Anda jalankan sama saja, tergantung passion teman-teman gitu ya. Tergantung apakah Anda senang, nyaman dengan perusahaan tersebut. Sebetulnya sama saja gitu kan, tanpa harus menjelekkan perusahaan ini, perusahaan itu. Kembali ke diri kita masing-masing. Pilihan hidup ada di tangan Anda. Mau kerja keras atau jadi pengusaha. Nah, saya punya masukan juga nih buat teman-teman ya. Mungkin karena doktrin dari zaman penjajahan dulu, karena doktrinnya penjajahan ya teman-teman. Jadi gini, orang Indonesia kita udah dibentuk dari zaman dulu harus miskin gitu kan. Nah, kita jadi budak mereka. Nah, waktunya sekarang kita jadi seorang pengusaha. Doktrinnya seperti ini teman-teman. Ingat kan waktu kita masih sekolah dulu ya, orang tua kita selalu mengajarkan kita kalau pas keluar sekolah itu bekerja teman-teman. Itu doktrin yang luar biasa untuk menjajah negara kita, biar negara kita tuh miskin. Maksudnya gini, jadi kalau pas lulus sekolah kan nggak diajarin ya. Sayang banget di mata pelajaran kita tuh nggak ada istilah pelajaran tentang jadi pengusaha atau jadi orang kaya, nggak diajarin. Itulah penjajah ya, ngedoktrin kita. Orang tua kita ngajarin kalau pas keluar sekolah itu jadi seorang karyawan, pekerja, atau jadi babu. Harusnya setelah lulus sekolah itu kita jadi pengusaha gitu kan. Oke, di sekolah kita sekarang belum diajarin, bukan nggak ada ya, mungkin belum. Yang bagusnya adalah setelah lulus sekolah kita harusnya jadi, halo Koko Chandra, selamat pagi. Koko Chandra ini adalah salah satu pendengar radio saya. Alhamdulillah sekarang Koko Chandra tanpa siaran, tanpa kerja juga, saya udah punya penghasilan 5 juta per bulan. Kapan nih join di CR Koko Chandra? Apa namanya? Dari mana tadi? Pas oh ya, tentang doktrin orang tua ya. Dan untungnya saya dari kecil itu sama orang tua sudah diajak dagang. Artinya gini, ketika mama saya buka lapak di kaki 5, saya ikut jualan. Bukan ikut jualan, saya ikut bermain-main di situ ya, usia 5 tahun. Jadi
di pikiran saya tuh akhirnya pedagang bukan pekerja. Jadi ketika lulus sekolah saya bukan mencari kerja, saya malah nyari rongsokan teman-teman. Heran kan? Padahal kita jangan lihat rongsokannya teman-teman. Ngomong-ngomong, tukang bos-bos rongsokan itu kaya-kaya loh teman-teman ya. Mereka kan pengusaha ya. Jadi memanfaatkan bekas-bekas barang limbah untuk diuangkan kembali. Daripada jadi karyawan gitu kan, resikonya kalau jadi karyawan itu kan kita jadi budak ya, jadi jongos orang, jadi pesuruh orang. Jadi penghasilan kita dibatas, terus pendapatan kita diatur, waktu kita diatur. Beda sama pengusaha. Pengusaha yang kita membebaskan waktu dalam segala hal. Kalau pengusaha, uang bekerja untuk kita. Kalau karyawan, kita bekerja untuk uang. Kita siang malam kerja untuk uang ya. Harusnya dunia pendidikan sekarang mengajarkan anak-anak sekarang tuh, saya pengennya lulus sekolah itu jadi pengusaha, jadi pebisnis, minimal jadi UMKM lah gitu ya. Membuka usaha lapak kecil-kecilan. Itu dia, itu sharing itu aja teman-teman ya. Oke, mungkin karena videonya kepanjangan, saya akan buatkan video live berikutnya. Terima kasih banyak. Saya akan sampai di sini dulu ya, sampai di UMKM dulu. Takutnya videonya kepanjangan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tiap pagi anggaplah saya kayak siaran radio. Pokoknya dari awal saya join di CAR ya, pokoknya nyampe, ingat-ingat aja, nyampe di doktrin antara orang tua kita dulu mengajarkan kalau lulus sekolah kerja, kalau pendapat saya lulus sekolah itu jadi pengusaha. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa di share video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan tim kompak. Siapa kita? 3i Indonesia, go Kron, salam luar biasa, pasti Kron.